tahun 2014, Woto, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, diguncang ketakutan. Malam bukan lagi untuk beristirahat. Perempuan tak lagi berani keluar rumah, dan di balik jendela yang tertutup rapat, ada rasa was-was, seolah sesuatu yang mengintai. Sudah dengar, tadi malam ada korban lagi. Katanya perempuan janda. Astagfirullah, kapan ini berhenti? Setiap minggu ada saja yang jadi korban. Seorang gadis muda terbangun karena mendengar suara congkelan di jendela. Ia tak sempat menjerit karena matanya terasa berat. Tubuhnya seolah dipaksa tidur. Bayangan gelap masuk, bertelanjang dada, hanya memakai celana pendek hijau. Pisau berkilat di tangannya. Ibu korban panik. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa berdarah di situ? Gadis itu menangis, tubuhnya gemetar. Ia tak merasakan apa-apa semalam. Tapi kini rasa sakit mulai menghantam. Rumor pun menyebar cepat. Semua orang membicarakan kolor hijau. Malam ini kita jaga, tak boleh ada yang tidur. Tapi bagaimana? Katanya dia bisa menghilang. Katanya dia bukan manusia. Para lelaki duduk di pos ronda, obor dan rokok menemani. Suara jangkrik dan angin malam membuat bulu kuduk berdiri. Kalau dia datang, jangan takut. Kita ramai-ramai sergap. Namun, malam itu tetap ada korban. Wanita demi wanita menjadi korban. Luka sobek, tangis pilu, bahkan ada yang diperkosa. Tak peduli gadis muda, istri orang, ataupun janda, semua bisa jadi target. Aku lihat jelas. Dia telanjang dada, pakai celana hijau. Dia lari ke kebun belakang. Warga berlari mengejar, tapi sosok itu lenyap begitu saja. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang kolor hijau itu jin peliharaan. Ada pula yang percaya dia orang gila atau pelaku ilmu hitam. Di tahun 2014, kembar kabar seorang pengantin wanita tewas. Malam pertama berubah jadi tragedi. Luka di kemaluannya membuatnya kehabisan darah. Suami menangis. Kenapa ini bisa terjadi padamu? Akhirnya, polisi turun tangan. Kasus kolor hijau jadi viral. Namun, setiap kali patroli, pelaku tetap lolos, seolah bisa membaca gerakan mereka. Tahun 2015, seorang anak kecil sekolah dasar menjadi korban. Warga pun murka. Tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus habisin dia. 40 orang, itulah jumlah korban. Setiap minggu bertambah, ketakutan berubah jadi dendam. Suatu hari, seorang korban melapor ponselnya hilang. Polisi pun melacak sinyal. Titik terang muncul. Sebuah konter ponsel. Dari keterangan pembeli ponsel, polisi mengantongi identitas. Pelaku adalah Iqbal alias Bala, 34 tahun. 17 November 2015, polisi mengepung rumah kontrakan di Masamba. Iqbal ditangkap tanpa perlawanan. Polisi, kenapa kau lakukan ini, Iqbal? Iqbal menjawab dengan wajah datar. Aku benci perempuan. Mereka semua sama. Mereka harus merasakan sakit yang aku rasakan. Polisi terkejut saat tahu alasan korban tidak merasakan sakit saat ditikam. Ternyata Iqbal melumuri pisaunya dengan cairan jeruk nipis agar rasa sakit tertunda. Iqbal divonis hukuman mati, namun ia banding. Lalu hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Tapi akhirnya Mahkamah Agung membatalkan banding itu. Hukuman mati tetap dijatuhkan. Singkat cerita, 7 Mei 2017, Iqbal melarikan diri. Ia menggeraji teralis besi penjara. Bersama 2 tahanan lain, ia masuk ke hutan. Tenda seadanya,
perut lapar. Setelah 5 hari, 2 rekannya turun mencari makanan. Tetapi mereka berdua tak kembali. Satu tertangkap polisi, yang lain hilang tanpa jejak. Dari keterangan napi yang tertangkap, polisi mendapat lokasi persembunyian Iqbal. Operasi besar digelar. Malam sunyi pecah. Iqbal melawan dengan parang. Polisi tak punya pilihan. Tembakan dilepaskan. Peluru menembus dada. Iqbal jatuh terkapar. Nafas terakhirnya berakhir di tanah becek hutan. Berita cepat menyebar. Seorang korban. "Syukurlah, akhirnya dia mati. Akhirnya dendam kami terbalaskan." Namun, salah satu napi yang melarikan diri bersama Iqbal hingga kini tak pernah ditemukan. Warga berbisik, mungkin dia masih ada di luar sana. Kematian Iqbal alias Bala memang menutup satu lembar kisah kelam di Woto. Namun, jangan pernah merasa benar-benar aman. Ingat, dari 3 tahanan yang kabur bersama Iqbal, 1 orang tak pernah ditemukan hingga sekarang. Ada bisik-bisik di kalangan warga bahwa sebelum ajal menjemput, Iqbal sempat mewariskan ilmu hitamnya kepada napi itu. Sejak saat itu, bayang-bayang hijau kembali menghantui. Kolor hijau mungkin sudah mati, tapi teror bisa lahir kembali lewat pewaris barunya. Dan siapa tahu, di balik gelap malam, saat jendela rumahmu tak terkunci, kolor hijau berikutnya sedang mengintai. Selesai.